الحمد لله الذي علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dengan berkah kesehatan yang Allah berikan, ditambah dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Ada banyak saudara-saudara kita, Allah berikan kesehatan bagi mereka. Bahkan tampaknya mereka lebih kuat daripada kita, tapi belum tergerak langkah kakinya untuk berada di masjid. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita hinakan mereka. Jangan pernah kita perlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak baik. Mari sama-sama kita doakan, ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan kami, sebagaimana Engkau gerakkan hati kami, sebagaimana Engkau gerakkan langkah kaki kami untuk sampai ke masjid ini, gerakkanlah saudara-saudara kami yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 15 Dzulhijjah, artinya kita belum lama meninggalkan ibadah kurban. Kalau kita melihat sejarah kurban, dari dulunya boleh mengkurbankan apa saja, dan berakhir pada pensyariatan bahwasanya kita harus mengkurbankan binatang. Lalu ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita umat Islam agar mengkurbankan binatang ternak? Karena pada dasarnya bukan binatang itu yang kita sembelih, akan tetapi sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita yang telah kita sembelih. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah berkurban di Idul Adha ini, dan kita para panitia, teman-teman yang telah menikmati, sebagaimana darah yang mengalir daripada hewan kurban tersebut, maka mengalirlah seluruh sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban ini tidak terlepas kita daripada satu peristiwa fenomenal, peristiwa Habil dan Qabil. Habil dan Qabil keduanya menyembahkan kurban, tapi yang diterima hanya sesembahan daripada Habil. Kedengkian, hasad yang ada dalam diri daripada Qabil ini memicu dia untuk apa? Mengatakan qala la aqtulannak. Hai adun, pakan ata-gata yang keterimang, atalon hana keterimang, kupohkah? Tapi bagaimana jawaban daripada seorang saudara yang baik? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Hai adun mutua, hai adun mutua, kan gara-gara long na urung dalam, kan gara-gara long na long saya urung lain keterimbang talong kan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hai adun mutua, hai adun mutua,
Bahkan yang atalong yang diterima kepegah oleh Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sengkira kata tahayub jaro tapi jaro tanak pahlon. Tajok parang tanak taklong, tajok batal tanak hamlon, lun akan balah. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Apa yang mendorong Habil tidak melayani ajakan berantem, ajakan kena poh? Nyo katanya, oh hana darah ka. Hang kalawan nyan bacut ada ke ipakat melah hang kalawan. Tidak. Muslim yang baik, saudara yang baik, tidak. Inni akhafullah. Lun ya luhai. Habil padahal dia punya kekuatan. Kan orang yang lemah. Bahkan kadang ada genyan lebih lemah. Tapi hang gelayani. Inni akhafullah. Lun takut. Sejatinya seperti inilah kita hidup dengan saudara kita. Ngan adun katanya, ngan ada katanya. Beoh ipakat melha le adun tak melha. Ipakat metak tak le adun tak metak tak. Hanak minah tidro. Bukanlah orang yang kuat itu yang ketika diajak berantem dia sanggup berantem dan selalu menang, bukan. Man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang ketika diajak berantem dia sanggup menahan dirinya. Dan apa yang dilakukan oleh Habil ini, itulah yang diajarkan dalam syariat kita. Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, apabila ada dua orang muslim yang mereka sama-sama mengangkat pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk ke neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, baiklah kalau yang membunuh itu masuk neraka, bagaimana dengan yang terbunuh?" Karena apa jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rupanya walaupun ia terbunuh, tapi tadinya dia punya niat untuk melukai saudaranya. Maka kedua-duanya, itulah yang diajarkan oleh Habil. Walaupun adiknya, walaupun atau abangnya yang mengajak dia untuk berantem, dia tidak mau berantem. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Qabil dikuasai oleh nafsunya sehingga dia membunuh saudaranya. Setelah dia membunuh, hai tahu pelaku. Dia tidak tahu mau dibawa ke mana jenazah ini. Mayat saudaranya ini tidak tahu dibawa ke mana. Mau diapain ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada seekor burung burak, dua ekor burung gagak. Yang kedua ekor burung gagak ini mereka juga berantem sebagaimana Habil dipukul oleh Qabil. Berantem. Ketika salah satu daripada burung gagak ini meninggal, disitulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Qabil bagaimana memperlakukan jenazah. Burung gagak tersebut sedikit demi sedikit dia menggali tanah. Selanjutnya dia tolak demi sedikit. Disitulah ketika itu Qabil mengatakan, "Ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab." Ya Allah, alangkah hinalun ya Allah. Alih lempah syahara drolon ya Allah, hantu pelaku ipurnalan le binatangnya. Dipurnalan le burung gagak. Burung gagak ini dalam salah satu penelitian juga dikatakan di antara burung yang paling tidak disukai oleh burung-burung yang lain. Hina tadlun ya Allah. Hina tadlun kerana lo lempah ada. Lempah adun lon dan hantu pelaku. Maka barang siapa yang menyakiti saudaranya sesama muslim, apalagi saudara kandungnya, maka ia lebih hina daripada seekor binatang. Ini pelajaran yang paling utama. Pelajaran yang paling utama yang kita dapatkan dari kisah Habil dan Qabil, bahwasanya apa? Siapa yang melukai saudaranya sesama muslim, apalagi saudara kandungnya, maka ia lebih hina daripada binatang. Selama ini mungkin kita sibuk mencari apakah benar itu namanya Habil dan Qabil. Siapa pasangan Habil dan siapa pasangan Qabil. Sehingga kadang kita luput untuk melihat ada banyak sekali nasihat-nasihat pelajaran daripada kisah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Benar-benar hal tersebut terjadi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah tersebut, menukilkan gambar tersebut di dalam Al-Quran kalau bukan karena banyak sekali pelajaran. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan lebih lanjut, apa sebenarnya yang mendorong? Apa yang mendorong Qabil menghabisi saudaranya Habil? Karena ada kedengkian, hasad. Hasad ini
yang menjadi pemicu berujung kepada pembunuhan. Dan Qabil ini bukan non-muslim, bukan kafir. Qabil ini muslim sebagaimana kita beribadah, kita berpuasa, tapi di dalam hatinya itu ada kedengkian. Ketika saudaranya menasihati, baik tamanlah, tidak terdengar lagi. Kenapa? Sudah membuncah. Maka pelajaran bagi kita, menyona dalam tubuh katanya penyakit penyakit hasad. Para ulama mendefinisikan apa itu penyakit hasad, ketika kita tidak senang ketika orang lain diberikan nikmat dan kita menginginkan nikmat tersebut pindah daripada orang tersebut. Itulah penyakit hasad. Urung katanya Aceh gekeng kueh. Kiban soal kueh urung Aceh. Surah urung Aceh kueh kiban. Menyona katanya sama-sama taplara anak kameng. Na lahir anak kameng gak belang lain sang-sang masa bahu katanya mati anak kameng. Yang ke gepegah le urung Tuhan definisi kueh. Itulah yang menjadikan Qabil membunuh saudaranya. Hasad ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita supaya kita berlindung dari penyakit hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Menariknya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan hasad itu ketika dia hasad tampak. Karena kedengkian itu ketika masih di dalam hati tidak akan tampak. Tapi ketika dia sudah berwujud dalam tindakan, getanyo dalam kanto nasiro yang tahasad, getanyo yang cara tanyo kalian jim tengah apa? Ataupun ada orang lain yang hasad terhadap kita, iri dengki terhadap kita, cara dia memandang kita aja sudah enggak enak, sudah berwujud. Kadang berwujud kepada ucapan, karena kita dengki hasad kepada orang lain. Tutur kata kita itu menyakiti orang lain. Dan yang paling parah adalah dengan menghabisi nyawa saudara sendiri. Maka hilangkanlah penyakit hasad di dalam diri kita. Getanya kadang rajin dah sembahyang, 5 waktu berjamaah, tapi penyakit kuehnya han tambah bah. Tak pelihara dalam hati getanya. Suatu saat ketika kedengkian itu akan memuncak di dalam hati kita. Na'udzubillah, jangan sampai kita yang orang yang terkenal sebagai orang ibadahnya baik tapi melukai saudara kita sesama muslim. Maka penting kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki jiwa kita, jangan sampai kita memelihara sifat-sifat kedengkian hasad di dalam hati kita. Oleh para ulama banyak sekali memberi jalan keluar bagaimana supaya getanya taduk-duk meri nyo sang nak mendalam hati kita. Perbanyak istighfar, mendoakan orang lain. Watena rakan tu nyo jika promosi jabatan, nyo jika nak motor baru, kita doakan, ya Allah, Allahumma barik lahu warzuqna mislahu. Ya Allah, nebilah keberkahan bagi dia, ada posisi dia yang baru. Dan ya Allah, nebi sitlun tuan. Ini minimal sekali kita doakan. Nebi sitlun tuan nikmat lagi punya. Kita doakan. Para ulama juga menyampaikan perbanyak sedekah. Karena dengan memperbanyak sedekah penyakit-penyakit kueh dalam tubuh tanyo akan gadah. Para ulama juga menyampaikan kalau masih ada rasa hasad dengki, perbanyak membaca ayat kursi atau memperbanyak membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, Amanar Rasul. Atau ada kata yang sering sekali kita lihat pada hari ini ditempelkan di belakang mobil-mobil orang kaya, Masya Allah la quwata illa billah. Nya menyona urung yang tipek babak motor nya pakan supaya getanyo ya yang gasinyo ya yang hana tak motor takalan bek ku takun Masya Allah la quwata illa billah. Itu manfaatnya. Kenapa nyo geteng-teng le urung nya pakan ya tipek-tipeknya yang jebak motor. Itu manfaatnya. Begitu kita lihat mobil orang tersebut, kita mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Tapi kepada pengendara mobil yang sudah terlanjur menuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kertas putih menyorot 4 tanah hana wajib cok. Tapi menyo kamu tulis lafzul jalalah La ilaha illallah wajib cok, nyorot 4 tanah. Begitu juga dengan lafzul jalalah, kamu tulis La ilaha illallah Masya Allah. Bak motor-motor katanya nyan be ija-ija dah sampuh bandih gedang lemo, tak sampuh kena cik bak Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak salah anda menempel itu, tapi menambah bud. Kamu tambah bud kan, jaga baik-baik. Kalau anda sudah menuliskan lafzul jalalah, itu mulia dia. Hajat rat batano, hajat dah sampuh dengan
ija bro yang nak bak dapur katanya, ija bro yang ipakai bak dosmir, maka katanya munyo kata dipek langian tajak babak dosmir tak pegah nyo bak masya Allah nyampat nak ija khusus lon ba bek lap ngadak kalak ban motogok bunuh. Itulah pentingnya kita melakukan sesuatu berbasis kepada ilmu pengetahuan kita. Yang terakhir daripada kisah Habil dan Qabil itu, kita mengetahui bahwasanya kisah pembunuhan yang pertama itu terjadi antara keluarga inti. Abang membunuh adik kandungnya. Maka pelajaran bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Perbaiki hubungan kita. Karena kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan sesama saudara kita, dengan abang kandung kita, dengan ada katanya, jangankan di masa hidup kita, ketika kita sudah tidak ada lagi, nyan ada dengan adun karak mati ni merupah-rupah ku yang tengok kebah. Nak anak tu dua ada kebah di merupah-rupah harta abang anak katanya. Kenapa? Karena perlakuan kita dulu dengan adik-adik kita tidak baik. Perlakuan adik-adik kita terhadap kita tidak baik, maka jaga hubungan keluarga ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya sendiri, bukan yang paling baik dengan orang lain. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan ini adalah manfaat bagi khatib pribadi dan jamaah sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
wa aqimis salah.